Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Mirnadiala. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi dalam konservasi lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.I. 6/Men LHK-Set-I-8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan secara adil dan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian hutan. Dan yang keempat, meningkatkan tata kelola, inovasi, dan daya saing di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Di sini ada peran akuntansi lingkungan, yaitu perannya klarifikasi dan tujuan tentang keterlibatan akuntansi lingkungan dengan tujuan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan pertimbangan lingkungan yang dibuat dalam kegiatan bisnis dari perusahaan atau organisasi lainnya, serta dengan target lingkungan dan tindakan perencanaan lingkungan. Biaya konvensi lingkungan mengacu pada investasi dan biaya yang diukur dengan menggunakan satuan rupiah dan dialokasikan kepada faktor-faktor seperti pencegahan, pengurangan, atau penghindaran dari dampak lingkungan. Bergerak dari apa yang terjadi, perbaikan yang dilakukan setelah terjadinya bencana, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lingkup dari biaya konservasi lingkungan yaitu ada standar tujuan, mempunyai kriteria untuk menyesuaikan biaya yang dihabiskan dalam konservasi lingkungan tersebut. Usaha-usahanya dengan tujuan usaha-usaha tersebut dapat dibuat dengan aturan-aturan yang tidak hanya terbatas pada perlengkapan atau penggabungan fasilitas yang digabungkan pada emisi, tetapi juga termasuk dalam usaha pembersihan untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut. Jumlah investasi yaitu pengeluaran untuk investasi perusahaan untuk aset yang dapat didepresiasi untuk tujuan konservasi lingkungan. Dan informasi ini membantu untuk memperoleh informasi tersebut yang berhubungan dengan penambahan modal dalam kegiatan konservasi lingkungan. Dalam kasus, kegiatan konservasi lingkungan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat panjang atau untuk jangka panjang bagi perusahaan atau organisasi-organisasi lainnya. Dan jumlah biaya yaitu keseluruhan biaya-biaya perusahaan yang digunakan untuk tujuan konservasi lingkungan. Dan pelacakan biaya tersebut dapat membantu memperoleh informasi yang berhubungan dengan biaya yang terjadi pada periode sekarang untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan konservasi lingkungan tersebut. Kategori biaya konservasi lingkungan. Kategori yang berhubungan dengan kegiatan bisnis yaitu ada bisnis area cost atau area bisnis, di mana perusahaan dapat secara langsung mengatur dampak lingkungan. Dan area bisnis tersebut berhubungan dengan konservasi lingkungan dan dibagi menjadi 3 yaitu pencegahan polusi, konservasi lingkungan global, dan sirkulasi sumber daya. Yang kedua, upstream atau downstream. Upstream yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihitung sebelum barang dan jasa masuk ke dalam area bisnis. Dan downstream kebalikannya yaitu untuk dikeluarkan dapat mengurangi dampak lingkungan setelah barang dan jasa menjadi output dalam area bisnis. Yang selanjutnya, biaya administrasi yaitu
biaya untuk aktivitas manajemen yang dilakukan oleh perusahaan dan organisasi tersebut dalam suatu aktivitas konservasi lingkungan, dan termasuk biaya yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan dan biaya untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan masyarakat dan organisasi lainnya. Dan biaya administrasi tersebut termasuk dalam kelompok ini, yaitu untuk implementasi dan perbaikan sistem manajemen lingkungan, untuk pengungkapan informasi lingkungan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan iklan lingkungan, monitoring dampak lingkungan, pelatihan karyawan, dan kegiatan perbaikan lingkungan seperti konservasi alam, penghijauan, pemeliharaan alam, dan di sekitar area bisnis. R&D cost yaitu merupakan biaya dialokasikan untuk kegiatan penelitian atau pengembangan konservasi lingkungan. Faktor-faktor dalam biaya ini meliputi mengembangkan produk yang membantu konservasi lingkungan, mengurangi dampak lingkungan pada bagian pengolahan produk, dan dapat membatasi dampak lingkungan pada bagian distribusi atau pemasaran produk. Selanjutnya, biaya kegiatan sosial yaitu berhubungan dengan konservasi lingkungan yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat luas. Biaya yang termasuk yaitu kegiatan perbaikan lingkungan seperti konservasi alam, penghijauan, pemeliharaan alam yang di luar area bisnis. Selanjutnya, berhubungan dengan sumbangan atau dukungan finansial untuk kelompok lingkungan atau dengan aktivitas sosial seperti dukungan finansial terhadap kegiatan konservasi lingkungan masyarakat lokal dan pengungkapan informasi terhadap masyarakat lokal. Di sini ada biaya pemeliharaan lingkungan, yaitu biaya yang dialokasikan untuk perbaikan dan degrasi lingkungan atas kegiatan bisnis. Biaya yang termasuk yaitu untuk memperbaiki kembali lingkungan seperti aslinya, menutupi degrasi yang berhubungan dengan konservasi lingkungan, atau biaya asuransi untuk menutupi degrasi lingkungan. Dan other cost atau biaya lainnya itu tidak termasuk atau tidak dikategorikan pada biaya-biaya yang disebutkan di atas. Metodenya untuk pengumpulan biaya tersebut, biaya langsung dan biaya kompleks. Yang pertama, perbedaan agregasi dan alokasi biaya. Yang ada dua, yaitu agregasi biaya rasional atau alokasi berdasarkan metode sederhana. Dan juga metode untuk mengukur manfaatnya itu sebagai perbedaan antara volume dampak lingkungan selama periode dasar dan volume dampak lingkungan selama periode diaudit. Perbedaan tersebut mengacu pada manfaat yang diperoleh sepanjang kegiatan konservasi lingkungan, dan keuntungannya itu terhadap laba yang dihasilkan dari kegiatan penyelesaian konservasi lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya yang diukur dengan nilai moneter. Dan hubungan ini menjadi keuntungan aktual dan taksiran. Dan keuntungan tersebut terdapat pada data yang ditetapkan. Keuntungan aktual adalah keuntungan ekonomi yang diukur berdasarkan pada data yang ditetapkan, dan taksiran adalah keuntungan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapat tertentu. Dan juga tidak ada metode yang dibentuk untuk mengukur estimasi keuntungan ketika mengukur keuntungan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan konservasi lingkungan, dan pedoman yang dijelaskan hanya mengusulkan suatu metode untuk keuntungan aktual. Dan untuk pendapatan, hasil dari kegiatan konservasi lingkungan telah ditempatkan sebagai pendapatan pada laporan keuangan pada periode berjalan. Untuk pengurangan biaya tersebut antara periode dasar dan periode berjalan tergantung pada metode yang digunakan untuk menghitung keuntungan konservasi lingkungan tersebut, dan dianggap menjadi biaya yang dihindari sebagai akibat kegiatan konservasi lingkungan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika
ada salah-salah kata atau pengurangan atau banyak kurangnya yang saya jelaskan. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.